Pemirsa, meski ponsel milik diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan belum ditemukan, polisi telah mengantongi isi chat korban dalam ponsel tersebut. Ada percakapan korban dengan sopir taksi pada malam hari sebelum korban tewas. Ponsel milik Arya Daru Pangayunan, diplomat Kementerian Luar Negeri yang tewas terlilit lakban, masih belum ditemukan. Namun polisi telah mengantongi isi chat korban dalam ponsel tersebut. Kasubdit Penmas Bithumas Polda Metro Jaya AKBP Ronald Simanjuntak mengatakan isi chat di ponsel tersebut berhasil terbaca berdasarkan email yang tercantum dalam perangkat elektronik korban lainnya yang sudah diamankan penyidik. Isi chat tersebut kemudian disinkronisasi dengan chat para saksi mulai dari istri hingga rekan kerja korban. Ada percakapan korban dengan sopir taksi pada malam hari sebelum korban tewas. Polisi sudah meminta keterangan sopir taksi tersebut. Meski ponsel korban belum ditemukan, Komisioner Kompolnas Hoirul Anam mengatakan hasil autopsi menjadi kunci untuk mengetahui penyebab kematian korban. Gitu ya, misalnya begini, HP, ya, soal HP sampai sekarang memang HP-nya belum ditemukan. Tapi apakah itu membuat penyebab kematiannya tidak terungkap? Penyebab kematiannya terungkap dengan pendekatan otopsi. Apakah latar belakangnya tidak terang dengan tidak ditemukannya HP? Terang, karena ada rekam jejak digital yang lain. Polda Metro Jaya menjamin bakal mengusut tuntas kasus Arya Daru Pangayunan. Polda Metro Jaya akan menggunakan metode penyelidikan kriminal berbasis ilmiah atau Scientific Crime Investigation. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kematian Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri, masih menyisakan tanya. Saat pertama kali ditemukan, penjaga kos terkejut melihat jasad kepala Arya Daru terlentang di kasur dengan kondisi terlilit dengan lakban berwarna kuning dalam kondisi tewas. Dari video amatir ini, penjaga kos Arya Daru di kawasan Gondang Dia Kecil Menteng, Jakarta Pusat akhirnya bisa masuk ke dalam ruangan setelah menyongkel jendela dan juga membuka pintu kamar. Dengan menggunakan sebuah obeng, penjaga kos berhasil membuka dan juga masuk ke dalam kamar. Penjaga kos pun terkejut saat melihat jasad kepala Arya Daru terlentang di tempat tidur dengan kondisi terlilit lakban berwarna kuning dalam keadaan tidak bernyawa. Kok dilakban sih? Hah? Foto pak? Apa? Foto dilakban mulutnya. Hah? Mulutnya kok dilakban itu? Loh? Foto pak? Sebelumnya rekaman CCTV pun mengungkap bahwa korban sempat berada di area rooftop lantai 12 gedung Kementerian Luar Negeri pada malam sebelum kematiannya. Korban terekam CCTV berada di rooftop gedung selama hampir 1,5 jam. Polisi menyebut penyelidikan memakan waktu lebih lama karena sampel dan juga barang bukti diperiksa secara laboratorium. Polisi juga memeriksa 20 titik CCTV dan menggandeng sejumlah ahli. Diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Kemudian penyelidik mendapatkan fakta bahwa berdasarkan pengamatan CCTV tersebut, awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja. Kemudian saat turun, korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Dari rekaman CCTV, saat naik ke rooftop, korban membawa 2 buah tas. Namun saat turun gedung, korban tidak lagi membawa barang bawaannya tersebut. Warga di Jalan Gondang Dia Kecil, Cikini Menteng, Jakarta Pusat dikejutkan oleh tewasnya seorang penghuni kos. Korban tewas dengan kondisi cukup mengenaskan, di mana seluruh kepala dan wajah terlilit lakban. Petugas kepolisian yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan juga mengidentifikasi korban. Korban diketahui bernama Arya Daru Pangayunan, yang berprofesi sebagai diplomat ahli muda Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri. Kecurigaan tewasnya korban bermula dari sang istri yang kesulitan menghubungi ponsel korban. Saat dicek, penjaga kos menemukan korban telah tewas dalam kamar kos.
Informasi yang saya dapatkan dari penjaga kosan bahwa yang bersangkutan kepalanya dililit lakban, tapi saya belum bisa memastikan lakbannya jenis apa. Yang jelas itu warna kuning lakbannya, dan kemudian dalam posisi tidur telentang, kakinya ketekuk dan berada di bawah selimut. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih terus menyelidiki kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri tersebut. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sangjambati, iNews melaporkan. Ya, Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara kasus kematian diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan. Dalam kasus ini, tim penyelidik akan memutuskan apakah kematian Arya Daru Pangayunan karena bunuh diri atau dibunuh. Foto Pak. Apa? Foto dilakban mulutnya. Hah? Mulutnya kok dilakban itu? Loh? Foto Pak. Saya nggak mau ini. Polda Metro Jaya menyelenggarakan gelar perkara kasus kematian diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan yang ditemukan meninggal dunia dengan kepala terlilit lakban kuning. Gelar perkara ini dilakukan guna memastikan ada tidaknya tindak pidana dalam kasus kematian Arya Daru Pangayunan. Gelar perkara ini dilakukan dengan menyertakan para ahli mulai dari ahli autopsi, ahli psikologi forensik, ahli laboratorium, dan ahli siber. Selain ahli, juga turut dihadirkan tim pengawas eksternal dalam gelar perkara ini seperti Komnas HAM dan Kompolnas. Komisioner Kompolnas M. Hoirul Anam mengatakan dari hasil penyelidikan kali ini ada hal signifikan yang akan diungkapkan. Anam berharap dalam gelar perkara hasil penyelidikan ini sudah ada hasil autopsi yang bisa membuat terang penyebab kematian korban. Anam juga berharap pihak keluarga dapat menerima informasi secara langsung atas penyelidikan penyebab kematian korban. Dalam kasus ini, tim penyelidik Polda Metro Jaya akan memutuskan apakah kematian Arya Daru Pangayunan karena bunuh diri atau dibunuh. Gelar perkara ini dilakukan setelah 20 hari kasus tersebut ditangani kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Kompolnas menyebut penyebab kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan sudah terang benderang dan akan segera diumumkan oleh polisi. Berikut keterangan lengkap Komisioner Kompolnas Hoirul Anam. Dari kemarin kita bilang proses ini semakin terang peristiwanya, hari ini ketambahan semakin jelas penyebab kematiannya. Artinya menguatkan hasil penyelidikan sebelumnya. Ya, sebagai satu rangkaian proses yang dilakukan, proses hari ini dengan adanya hasil otopsi tadi, itu semakin jelas penyebab kematiannya. Kalau kemarin peristiwanya terang, penyebab kematiannya belum, karena hasil otopsinya belum. Nah, saat ini kemarin peristiwanya sudah terang, dan tadi semakin terang, ya, habis itu penyebab kematiannya juga semakin udah jelas gitu. Tinggal diumumin aja sama Polda Metro. Kesimpulannya biar diumumkan oleh Polda Metro Jaya sebagai institusi yang memang bertanggung jawab terkait peristiwa ini dalam konteks penegakan hukumnya. Tinggal diumumin aja ya kesimpulannya. Sepanjang yang kami ikutin tadi harusnya memang tinggal diumumkan karena tidak ada celah yang signifikan gitu ya. Misalnya begini, HP ya, soal HP sampai sekarang memang HP-nya belum ditemukan. Tapi apakah itu membuat penyebab kematiannya tidak terungkap? Penyebab kematiannya terungkap dengan pendekatan otopsi. Apakah latar belakangnya tidak terang dengan tidak ditemuannya HP? Terang.